Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla fil 'ula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan berikutnya, masih membahas tentang pelajaran sabar. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sabar yang ke-8, sesi yang ke-8. Kita akan ambil pelajaran sabar ini dari hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis 2999 dari sahabat Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan, itu Suhaib Ar-Rumi ibnu Sinan radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Rawahu Muslim. Hadis ini artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min," sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin, yaitu kondisi orang mukmin. Sesungguhnya perkaranya semuanya, urusannya semuanya, kondisinya orang mukmin itu seluruhnya bagi dia adalah khairun, adalah baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan itu tidaklah berlaku, atau kondisi itu tidaklah berlaku bagi seorang pun kecuali bagi orang mukmin. Bagaimana bentuk kondisi orang mukmin yang selalu baik dalam kehidupannya? In asabathu sarra'u syakara. Apabila dia ditimpa oleh atau dia dihampiri oleh kesenangan-kesenangan, apa saja yang menyenangkan, menggembirakan, membuat sukacita hatinya, syakara, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, maka itu yaitu syukur, kesyukuran atas pemberian berupa kesenangan-kesenangan, kegembiraan-kegembiraan, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u, namun apabila dia ditimpa dharra,
yaitu perkara-perkara yang memudaratkan, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak disukai. Sabara, maka dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, maka sabar atas musibah yang menimpanya itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, kita akan mencoba memetik hikmah pelajaran dari hadis ini yang begitu agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal hadis ini menampakkan rasa takjub beliau, menampakkan rasa kagum beliau dengan bentuk harapan kebaikan, menunjukkan ketakjuban beliau terhadap perkara orang beriman, yaitu kondisi orang beriman, di mana kondisi orang beriman ini selalu baik, bahkan lebih baik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya kondisi seperti ini tidak pernah dialami oleh seorang pun selain orang beriman. Ini hanya khusus bagi orang beriman. Nah, oleh karenanya, siapa saja di antara kita yang ngaku beriman, siapa saja di antara kita yang merasa beriman, siapa saja di antara kita yang meyakini di dalam hatinya ada iman, maka perhatikan, apa sih kondisi yang baik bagi orang beriman ini? Ternyata para muslim rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah memberikan rincian dan penjelasan bahwasanya kehidupan ini, beliau isyaratkan bahwasanya kehidupan ini ada dua bentuknya. Ada dua warna di dalam kehidupan ini. Terkadang warna yang menyenangkan, ada terkadang warna yang tidak menggembirakan. Kehidupan ini terbagi menjadi dua. Ada yang terkadang dia menyenangkan. Dan dalam kehidupan ini ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak menggembirakan. Bahkan dia memudaratkan, dia menyakitkan. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar bahwa dua kondisi ini dalam kehidupan ternyata orang beriman mereka selalu baik kondisinya di dua kondisi ini. Ketika menghadapi hal-hal yang menyenangkan, begitu juga ketika dalam menghadapi hal-hal yang tidak menggembirakan, hal yang menyakitkan, hal yang menyusahkan, hal yang menyempitkan. Karena memang ya, kehidupan ini para muslim rahimani wa rahmakumullah, ada kalanya dia baik, ada kalanya dia buruk. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian dikembalikan. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, hidup kita ini maka terkadang ada kebaikan menghampiri kita, kadang ada keburukan yang mendekati kita, menimpa kita. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwasanya orang beriman ini ternyata mereka lulus uji dalam hal ini. Buktinya adalah Rasulullah begitu takjub dengan kondisi mereka, di mana kondisi mereka selalu baik di dua kondisi ini. Semua kondisi mereka itu baik. Di dua kondisi ini mereka sukses, lulus uji. Kondisi mereka baik. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Apa ternyata? Apa sih yang membuat mereka lulus uji? Orang beriman ini lulus uji. Ternyata para muslim rahimani wa rahimakumullah, syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Syukur ketika mendapatkan hal-hal yang merupakan kebaikan, dan sabar ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, yang merupakan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in asabatul sarra syakar. Kalau mereka mendapatkan, kalau dia seorang mukmin tersebut, dia dihampiri oleh hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, maka itu lebih baik baginya, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Kalau dia ditimpa dengan kemudaratan, keburukan-keburukan, maka dia bersabar. Maka itu lebih baik baginya. Inilah kondisi orang beriman. Setiap orang beriman, maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu selalu baik baginya. Ketetapan Allah itu kadang ada dua. Kadang dia baik, kadang dia buruk. Ada dua. Ketetapan Allah itu dua. Makanya Rasulullah SAW tatkala ditanya tentang iman, Rasulullah SAW menyatakan iman yang terakhir, beliau mengatakan an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau mengatakan bahwasanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruknya. Lihat, baik dan buruk. Baik adalah perkara-perkara yang menyenangkan, buruk adalah perkara-perkara yang memudaratkan, yang menyakitkan. Demikian. Di dua hal ini ternyata manusia terbagi menjadi dua. Mukmin dan tidak mukmin. Beriman dan tidak beriman. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang beriman, mereka Masya Allah lulus uji. Itu ujian. Takdir, kebaikan mereka hadapi dengan syukur. Bagaimana bentuk syukur? Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syukur itu para muslim rahimani wa rahimakumullah mencakup tiga hal. Sebagaimana iman juga mencakup tiga hal. Iman itu apa? I'tiqadun bil jinan, al-qawlu qawlun bil lisan, wa amalun bil arkan. Yaitu apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ternyata syukur juga demikian. Syukur itu dengan hati, syukur itu dengan lisan, syukur itu dengan anggota badan. Bagaimana syukur dengan hati? Yaitu meyakini semua kebaikan, semua kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja kenikmatan yang ada pada kalian maka itu berasal dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang menghampirimu dari kebaikan itu maka itu berasal dari Allah. Yakini bahwasanya semua kebaikan dan kenikmatan itu datang dari Allah. Ini syukur dengan hati. Kalau dia yakini bahwasanya kebaikan atau kenikmatan itu berasal dari selain Allah, ini kesyirikan. Ini menunjukkan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti meyakini bahwasanya rizki itu datang dari perusahaan. Seorang istri meyakini rizki itu datang dari suami. Sang suami yang bekerja meyakini bahwasanya rizki itu datang dari hasil usahanya, pekerjaannya, tempat kerjanya, pabriknya, perusahaannya, instansinya, dan seterusnya.
Ini bentuk tidak bersyukur kepada Allah, bahkan ini kesyirikan. Demikian. Harus bersyukur dengan hati, meyakini bahwasanya semua kebaikan dan semua kenikmatan datang dari Allah, bukan dari yang lainnya. Adapun yang lainnya ini hanyalah perantara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebaikan dan kenikmatan yang datang darinya. Demikian. Hakikatnya sang pemberi kebaikan dan sang pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah mun'im, zat yang memberi nikmat. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bersyukur dengan lisan, yaitu selalu mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, di antaranya adalah ungkapan faman wajada khaira falyahmadillah, maka siapa saja yang mendapatkan kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah, alhamdulillah. Demikian hadis riwayat Muslim. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan dan kebaikan-kebaikan. Kemudian dengan anggota badan, yaitu dengan mengarahkan semua kenikmatan yang ada ini, itu diarahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuru, Allah berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ada kaitan syukur dengan ibadah, karena sesungguhnya bentuk kesyukuran kepada Allah dengan anggota badan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur. Tanda orang beriman ketika mendapatkan kebaikan dan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah dengan 3 bentuk syukur yang sudah kita jelaskan barusan. Kemudian berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang beriman itu tatkala dia mendapatkan kemudaratan, ketika mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, dan ini merupakan konsekuensi hidup. Jangan dikira bahwasanya hidup itu tidak ada ujian berupa keburukan. Jangankan kehidupan dalam kehidupan. Ketika kematian juga akan ada ujiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Allah uji mati dan hidup. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Di antara ujian tersebut adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, keburukan-keburukan. Demikian. Orang beriman, dia lulus uji dengan sabarnya. Kiat yang dia miliki ketika menghadapi perkara-perkara yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Dia sabarkan hatinya untuk tidak marah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyabarkan lisannya untuk tidak menggerutu, tidak mengucapkan ungkapan-ungkapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyabarkan anggota tubuhnya, menahan anggota tubuhnya untuk tidak melampiaskan ketidaksukaan dengan musibah yang menimpanya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sabar. Ini orang beriman, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, pertanyaannya, apa kita orang beriman?
Atau mungkin ada yang mengatakan, kita dapatkan ada orang yang mengaku beriman, ternyata dia tidak bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dan dia tidak bersabar ketika dia mendapatkan hal-hal yang buruk. Apakah hilang keimanannya? Maka kita katakan, orang ini adalah orang beriman yang melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau disebut dengan orang beriman al-mu'min naqisul iman, orang beriman yang kurang iman. Demikian, seperti itu. Orang beriman yang kurang iman. Kita tidak katakan bahwasanya orang tersebut kafir. Itu kehilangan keimanannya. Bukan. Hanya saja dalam kondisi seperti ini, dia tidak lulus uji. Bukan menjadi kafir. Tidak. Hanya saja dia jatuh kepada sifat-sifat orang kafir. Dia meniru dan mencontoh kebiasaan orang kafir karena tidak belajar tentang keimanan. Tidak memelihara keimanannya dengan mempelajari iman, perkara-perkara iman yang bisa menaikkan keimanan, yang bisa menjaga keimanan. Demikian. Majelis ilmu, majelis kesolehan, ini dia tidak pernah hadiri. Yang ada majelis gelak dan tawa yang dia hadiri. Sehingga keraslah hatinya. Maka tampaklah kurang imannya tatkala dia mengalami ujian. Ketika dia mendapatkan nikmat, bukan Allah yang diingat pertama sekali. Bukan pujian kepada Allah, alhamdulillah yang diungkapkan pertama sekali. Bukan ketaatan, bukan ibadah yang dilakukan tatkala dia mendapatkan nikmat pertama sekali. Demikian. Begitu juga ketika dia mendapatkan ujian, perkara-perkara keburukan, maka tampaklah kekurangan imannya dengan kemarahan hati yang diluapkan dengan lisan yang menggerutu dan dilampiaskan dengan tindakan membanting apa saja yang ada di sekitarnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kurang iman karena dia kurang mendapatkan pendidikan Islam, pendidikan iman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka jadilah orang beriman yang sesungguhnya, yang membuat Rasulullah SAW takjub. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita begitu ingin ketemu dengan Rasulullah SAW. Kita mengaku cinta dengan Rasulullah SAW. Permasalahannya itu sekedar pengakuan. Tidakkah kita ingin dicinta oleh Rasulullah SAW? Bahkan membuat Rasulullah kagum kepada kita, walaupun Rasulullah SAW belum pernah ketemu dengan kita. Maka miliki dua sifat ini, syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Bersyukur kita ketika mendapatkan apa saja yang menyenangkan, bersyukur kepada Allah. Dan sabar ketika mendapatkan perkara-perkara keburukan. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada motivasi untuk menggenjot iman, untuk menaikkan iman, untuk kita menambah iman. Bahwasanya orang beriman selalu dalam kebaikan dan kenikmatan. Demikian pula di dalam hadis ini terdapat motivasi
Rasulullah motivasi kita untuk bersabar ketika ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika mengalami hal-hal keburukan, ketika mendapatkan hal-hal yang menyakitkan, bersabar. Karena ini merupakan ciri khas orang beriman, sabar. Demikian. Bahkan pada pelajaran yang lalu sudah kita sebutkan bahwasanya orang beriman tatkala ditimpa musibah, ungkapannya yang muncul adalah bukan gerutuan, akan tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini bukan sekedar ucapan, tapi diaplikasikan dengan tindakan anggota badan. Dia tahan lisan, dia tahan anggota badan untuk tidak marah kepada Allah. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam hadis ini juga terdapat motivasi untuk memiliki sifat kesyukuran ketika mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Karena seorang hamba apabila dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah dia dapatkan, maka ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dan itu akan menjadi salah satu sebab untuk bertambahnya kenikmatan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Rabb kalian Allah tabaraka wa taala mengumandangkan apa? Pengumuman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bila kalian bersyukur, sungguh aku benar-benar akan menambahkan kepada kalian. Para muslim rahimani rahimakumullah. Tambahan atas kenikmatan yang disyukuri oleh seorang hamba, maka tambahan ini ada dua bentuknya. Pertama adalah tambahan itu pada kuantitasnya, kemudian yang kedua adalah pada kualitasnya. Para muslim rahimani rahimakumullah. Ketika seseorang dia bersyukur atas nikmat penglihatan, dengan dia banyak membaca Al-Quran, dengan dia memandang hal-hal yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlarang, seperti lawan jenisnya, dia hindarkan pandangannya darinya yang tidak halal bagi dirinya, demikian. Bahkan dia hanya memandang kepada pasangan hidupnya yang sah, yang halal, demikian. Maka kalau dia bersyukur dengan seperti ini, begitu juga ketika dia bersyukur dengan lisannya, dia membaca Al-Quran, membaca tentang ilmu-ilmu Islam, membaca tentang hukum-hukum Allah untuk bisa diamalkan dalam keislamannya, maka tentunya para muslim rahimani rahimakumullah, pertambahan ini bukanlah pertambahan pada kuantitas, tapi kualitas. Lisannya, maka ini akan bisa mengucapkan dengan baik. Matanya akan menjadi jernih, demikian. Sedikit pengalaman dari apa yang pernah saya alami. Sesungguhnya di waktu kecil, saya adalah orang yang gagap. Yang sedikit terbata-bata ketika berbicara. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya untuk bersyukur dengan nikmat lisan, yaitu memberikan nasihat kepada saudara seiman. Dan alhamdulillah sekarang saya mampu untuk berbicara dengan tanpa lagi terbata-bata. Allah hilangkan.
Allah tambah kualitas. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kualitas kemampuan berbicara, begitu. Dan terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada rasa syukur dari seorang hamba atas sebuah nikmat yang diberikan. Itu Allah tambahkan kuantitasnya. Demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti contohnya seseorang hamba yang bersyukur atas nikmat harta yang Allah berikan kepada dia, lalu dia bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut dengan berbagi kepada sesama, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Lebih-lebih di saat ini, ya, yang banyak orang mengalami, ya, kekurangan harta, gangguan perekonomian karena sebab lockdown. Untuk mengantisipasi atau memutus persebaran, ya, memutus mata rantai persebaran virus corona. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, lalu dia berbagi kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan atas kesyukuran hamba tersebut. Dari nikmat harta yang disyukurinya, Allah akan tambahkan kuantitasnya, jumlahnya. Dan tentunya, ya, Allah akan langgengkan terlebih dahulu. Allah jaga, Allah tetapkan nikmat itu, kemudian Allah tambahkan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia. Bahkan Allah janjikan bagi orang yang mungkin, ya, belajar bahasa Arab, kalimat la'azidannakum, maka di sini ada dua. Ada dua bentuk penegasan. Lam taukid, la azida, kemudian nun taukid, la azidannakum. Jadi dua penegasan. Taukid artinya penegasan. Allah menegaskan dua kali bahwasanya benar-benar dia akan menambahkan. Baik itu tambahan itu pada kuantitas maupun kualitas. Demikian. Kalau pada kuantitas tentunya Allah langgengkan dulu, Allah tetapkan dulu nikmat yang ada itu, kemudian Allah tambahkan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Namun sebaliknya, wala in kafartum, sungguh bila kalian kufur, tidak mau bersyukur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Para ulama, di antara ulama, ya, ahli tafsir, mereka mengatakan bentuk azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih tatkala hamba tersebut tidak bersyukur adalah tidak bersyukur atas nikmat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengambil segera nikmat tersebut. Ya. Ini bentuk azab Allah yang pedih yang Allah segerakan. Ketika hamba tersebut dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alias kufur, Allah segera ambil apanya? Nikmat tersebut. Coba bayangkan dan kita dapatkan. Bukankah kita dapatkan ada orang Masya Allah ketika dia mudanya, rajin olahraga, ya, menjaga kesehatan, makanannya begitu nikmat. Karena dia orang kaya, dia menjaga fisiknya dengan olahraga, dengan makanan-makanan, tidur yang cukup. Namun Masya Allah, ya, di usia hampir senjanya, belum senja, di usia hampir senjanya, sekitar 45 ke atas, sudah mengalami kepikunan, ya, hilang satu persatu, bahkan mungkin kemampuan berjalan, kemampuan bergerak sudah Allah ambil. Kenapa? Stroke. Masya Allah. Kenapa? Tak bersyukur dengan nikmat harta, tak bersyukur dengan nikmat fisik, kesehatan fisik yang Allah berikan. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, hamba-hambanya yang bersabar, dan hamba-hambanya yang beriman. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Ini motivasi bagi kita, ya. Kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beriman. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang termasuk orang-orang yang bersyukur. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersabar.
Allahumma ja'alna min ashabi darin na'im. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu penghuni surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.